Karena banyak sekali sepertinya komentator-komentator yang saya baca belum memahami tentang bagaimana jalannya diskursus selama ini. Di sini kita lihat kaum Tabariyah atau nasabnya nasab Tabariyah. Ini kasusnya sama seperti Ba'alawi di sini. Amal adillah tuh kita langsung baca. Amal adillah tuh adapun dalil-dalil ana dakwal mutaakhirina, bahwasanya pengakuan atau deklarasi orang-orang kekinian. Mutakhirin ini orang-orang belakangan ini, minat Tabariyina dari kalangan Tabariyah lin nasabil Husainil al-Alawi, terhadap nasab al-Husaini al-Alawi, hadisatun itu adalah nasab yang hadis, nasab yang anyar-anyaran di mana la aslalaha tidak memiliki pokok dasarnya. Anna kutubat tawarikhi al-muqaddimati, bahwasanya kitab-kitab tawarikh, kitab-kitab sejarah yang terdahulu, lam tarfa nasabat Tabariyina, ini tidak mencatat atau tidak menulis, tidak mengangkat, tidak membahas tentang nasab kaum Tabariyah ila nasabil Husainil al-Alawi, terhadap nasab Husainil al-Alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab Al-Ifadah yang dipakai oleh Ki Imaduddin. Nah, sebagai dalil bahwasanya metode dia itu sudah sesuai dengan ahli nasab. Dalilnya kitab ini. Oke, sekarang berarti kitab ini adalah kitab yang dijadikan dasar penelitian oleh Imaduddin. Kalau mau adil, berarti kitab ini dari awal, halaman awal sampai akhir harus diterima oleh Imaduddin, karena ini jadi rujukannya dia kan. Adilnya kan begitu. Ini kitab jadi salah satu rujukan dia dalam ilmiahnya katanya. Maka berarti ini kitab harus diterima dari awal sampai akhir isinya. Jangan nanti cuman Ki Imaduddin ini mengambil teks-teks di kitab ini yang menguntungkan dia saja. Dan ternyata kalau kita telusuri kitab ini tentang ini dalilnya dia. Wa amal adillatu ala da'wal mutaakhirin. Adapun dalil-dalil atas pengakuan orang-orang mutaakhirin, orang-orang akhir minat Tabariyin, dari kaum Tabariyin, lin nasabil Husain, pada nasab Husaini al-Husaini al-Alawi, hadisatun aslalah. Itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada dasarnya. Kemudian ditulis lagi sama Imaduddin ini. Inna kutubat tawarikh al-mutaqaddimah. Sesungguhnya kitab-kitab tarikh yang dulu, alam tarfa nasab Tabariyin, tidak mengangkat nasabnya para Tabariyin, kaum Tabariyin, ila nasab al-Husaini al-Alawi. Tidak mengangkat, tidak menyambungkan ke nasabnya al-Husaini al-Alawi. Artinya bukan Habib kan begitu Tabariyin ini. Nah, ini setelah itu masih ada koma. Jadi Imaduddin cuma sampai sini aja. Nah, ini sampai ini koma. Padahal masih ada terusannya nih di kitab ini yang jadi dasarannya di Al-Ifadah ini. Wa kadza syawahid al-hajariyah al-manqush, begitu juga bukti-bukti yang berupa batu yang diukir di situ. Fiha asma'ut Tabariyin wa nasabuhum, di dalam batu-batu tersebut ada nama-nama Tabariyin dan nasabnya. Lam tarfa nasabahum ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi syawahid hajariyah ini maksudnya adalah ini di bawah ini. Asyahid al-hajari wa balatotun atau hajarun yuktabu ali ismul mutawafa nasabuhu wa makanatuh tumatudu ala qabrih. Asyahid al-hajari, syahid al-hajari, bukti-bukti batu itu maksudnya apa? Yaitu batu nisan maksudnya. Batu nisan yang ditulis di atas kuburan orang tersebut, yang mana di situ dituliskan nasab dari yang dikubur itu. Nasab dari yang dikubur itu. Itu kaum Tabari enggak ada. Dari kakeknya yang awal, yang Tabari, itu enggak ada kuburannya, batu nisannya tidak ditulis nasab nyambung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, enggak ada. Al-Husaini enggak ada. Nah, berarti di sini kitab ini, yang punya kitab ini juga mempertimbangkan nisan yang ada di kuburan itu. Nah, nisan yang ada di kuburan itu. Kalau kita lihat coba ini. Ini nisan kuburannya Imam Ubaidillah. Kalau kita lihat di situ ada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir bin terus ke atas sampai Sayyidina Husain. Nah, kan lengkap ini ditulis. Berarti ini kalau kasus Ba'alawi ini beda sama Tabari. Kalau Tabari nisan dari para leluhur awalnya itu tidak ada. Di nisannya ditulis nasab sampai Sayyidina Husain, yakni keturunan Nabi, enggak ada. Tapi kalau ini Ubaidillah Sadah Ba'alawi ini beda kasusnya. Ini di nisan leluhur Ba'alawi, yaitu Imam Ubaidillah, sampai sekarang nisannya ini. Nah, turun temurun tertulis itu sampai Sayyidina Husain. Jadi beda kasus ini, beda kasus. Justru kitab ini Al-Ifadah ini malah memperkuat bahwa Ba'alawi itu adalah jelas keturunan Nabi. Kenapa? Karena ada bukti batu nisan yang ada di atas makam Imam Ubaidillah. Ini kitab kan yang dipakai Imaduddin, ini kitab ini. Syahid Hajari. Ini dipakai oleh Imam Imaduddin. Ya kan? Dia cuma memotong aja, motong teori, dipotong kalimat terusnya enggak dibaca. Padahal ini justru malah memperkuat bahwa Imam Ubaidillah itu benar adalah keturunan Nabi SAW, karena di situ ada bukti nisan yang nasabnya tertulis dari awal sampai Sayyidina Husain. Dan nisan ini turun-temurun diakui oleh orang setempat hingga saat ini.
Tidak ada satupun yang ingkar dari zaman Imam Ubaidillah sampai saat ini masih terpampang di atas makam beliau nisan tersebut. Dan diperkuat oleh kitab ini juga, kitab yang jadi rujukan Imaduddin ini. Kultu, pengarang kitab ini mengatakan apa? Wal a'lamu fitil kalfatrah zamaniyah. Wal a'lam, orang-orang yang alim, pakar-pakar nasab kalau bisa, atau pakar sejarah, fitil kalfatrah zamaniyah, di zaman kekosongan, di kekosongan zaman tersebut, fatrah. Maksudnya kekosongan zaman itu apa? Ayil kornus sadisi wasabi, yaitu abad ke-6 dan 7. Ini kata pengarang kitab Al-Ifadah yang menjadi rujukan Imaduddin ini. Lihat ini. Orang-orang alim, ahli sejarah, ahli nasab, al-alam itu tokoh-tokoh sejarah dan nasab saat itu di kurun al-Qarni sadisi wasabi, di kurun 6 dan di kurun 7. Itu malah mereka lihat ini. Yaktubuna ala nukush al-hajariyah. Mereka itu para tokoh-tokoh al-alam yang jadi sandaran saat itu, nasabah dan ahli sejarah, berarti al-alam itu semuanya tokoh-tokoh besar saat itu. Yaktubun, mereka itu menulis ala nukush al-hajariyah, atas ukiran-ukiran batu tadi itu. Mereka memahat atau mengukir di atas batu-batu tersebut. Usulahum al-arabiyah. Pada orang tua mereka al-arabiyah yang orang tua mereka yang berbangsa Arab. Jadi kebiasaan di kurun tersebut, di kurun atau abad 6-7, itu malah tokoh-tokoh itu kebiasaan untuk mencatat nasab mereka, itu mereka catat di batu-batu nisan itu. Dan ini kebiasaan ini sampai sekarang masih ada di Hadramaut, di Tarim. Jadi ini lihat ini. Wal alam fitikal fatrah al-zamaniyah, di kekosongan zaman tersebut ada kurun 7 dan 6, mereka malah punya kebiasaan menulis di batu-batu nisan nasab-nasab mereka. Jadi kalau ada orang dikubur, fulan bin fulan bin fulan, ditulis sampai ke atas. Nah, kaum Tobariyin yang dijadikan dalil Imaduddin itu di nisan para leluhur kaum Tobari itu tidak ada. Nisan-nisan mereka semua, baik leluhur awal dan anaknya itu tidak ada. Yang nisannya ditulis sampai Sayyidina Husain, tidak ada. Sedangkan kasus Ba'alawi itu terkenal dan nisan leluhurnya sampai sekarang itu tidak diganti, diakui masyarakat setempat sampai sekarang. Di nisan itu dari awal beliau dimakamkan sampai sekarang, di nisan tersebut tersambung ke Sayyidina Husain tadi yang kita tampilkan itu. Kita tampilkan ini lagi. Dan ini kebiasaan orang-orang besar al-alam di abad 6, abad 7, mereka mengukir nama mereka sampai ke orang tua mereka ke atas di batu nisan tersebut. Jadi kitab ini yang dipakai Imaduddin ini justru malah mempertegas Imam Ubaidillah adalah benar-benar keturunan Nabi, karena kebiasaan di kurun atau di abad 6 dan 7 itu menulis nama-nama mereka sampai ujungnya. Dan Imam Ubaidillah makamnya, di atas makam beliau nisannya ditulis nama-nama orang tua beliau sampai Sayyidina Husain. Justru kitab ini malah memperkuat Ba'alawi benar-benar keturunan Nabi SAW, karena ada bukti batu nisan yang ada di makam beliau, yang mana ini menjadi kebiasaan tokoh-tokoh besar di abad 6 dan 7. Ini saya baca lagi. Wal alam fitil kalfatratiz zamaniyah, paling atas itu ayil kornis sadisi wasabi yaktubun, mereka menulis ala nukusil hajariyah. Menulis siapa? Usulahum al-arabiyah, orang tua mereka yang berbangsa Arab. Jadi kebiasaan orang Arab saat itu seperti itu. Jadi clear, kitab ini malah memperkuat Sayyidina Ubaidillah benar-benar keturunan Rasulullah SAW. Belum lagi dalil ketiga. Ini malah ini ada. Ini pakar nasab yang menulis. Itu juga sebagai bukti. Ini pakar nasabnya tahun 748. Berarti abad ke-8 ini pakar nasab yang menuliskan bahwasanya kaum Tobariyah itu bukan Husainiyin. Didukung oleh pakar nasab yang mengatakan Tobari itu bukan keturunan Sayyidina Husain, alias bukan Ahlul Bait, bukan keturunan Nabi SAW. Ini pakar nasab abad 8, abad 9. Sedangkan di kasus Ba'alawi justru di abad 8, abad 9, abad 10, malah pakar-pakar nasab itu, pakar-pakar nasab sekelas Ibnu Hajar menulis mereka adalah Ba'alawi asli keturunan Nabi. Bahkan Yusuf An-Nabhani mengatakan ajma'al umatul Muhammadiyah. Ada yang mengatakan as-sahih nasab adalah Ba'alawi gitu. Justru kitab yang dipakai Imaduddin ini kalau dibaca dari awal akhir malah memperkuat bahwa Sayyidina Ubaidillah adalah benar-benar keturunan Nabi SAW. Imaduddin ini senengannya mencomot-comot, membaca sebagian saja yang mendukung teorinya. Dia juga pernah mengatakan nggak boleh pakai kitab Ba'alawi, tapi ternyata dia juga pakai kitab Ba'alawi untuk menyerang Ba'alawi. Dia sendiri pakai kitab Ba'alawi, Al-Burqah Al-Musyiqah apa itu yang karangnya As-Sakron, Imam As-Sakron itu, yang bermarkas Sakron itu. Jadi dia mencomot-comot seenaknya untuk menyerang Ba'alawi yang mana yang sesuai dengan teorinya dia, karangannya dia. Seperti kitab ini juga dia comot ini dari awal ini. Dia comot Ahmad Adilat ala Da'ul Mutakhirin, saya baca lagi, Amal Adilat ala Da'ul Mutakhirin min Tobariyin di Nasabil Husain al-Alawi hadisatun asalaha. Tobariyin kan terkenal saat itu, tapi ternyata enggak ada dasar sama sekali. Ternyata memang batal nasabnya. Kenapa? Karena ada dalil pertama, ini bukti di nisan, makam nisan. Leluhur daripada Tobari, leluhurnya ini. Bahwa Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim At-Tobari ini leluhurnya yang wafatnya tahun ini. Leluhur Tobari yang paling ujung itu tahun 613. Ini di nisannya enggak ditulis nasabnya sampai Rasulullah, enggak ada.
Nah, ini malah dalil pertama di kitab ini. Dan Imam Badillah, sedangkan Imam Badillah itu beda. Imam Badillah justru ada di nisan beliau. Jadi Imaduddin kalau mengkiaskan, menyamakan kaum Tobariyin dengan Ba'alawi itu salah besar memakai kitab ini. Justru kitab ini malah mendukung Imam Badillah itu adalah keturunan Nabi dengan dalil pertama ini. Syahidun Hajari. Bukti batu nisan yang ada di kubur tokoh tersebut, yaitu Imam Badillah. Nah, gimana ini? Ayo. Ruwet kan? Nah, Imaduddin itu bukan ahli nasab. Imaduddin itu bukan ahli nasab. Comot kitab yang sesuai dengan anunya dicomot-comot gitu. Ya kalau mencomot-comot ya sama kayak kita juga bukan ahli nasab. Ya, tapi kita sadar kita ini bukan ahli nasab. Nah, kita sadar nggak berani menafikan nasab atau mengisbatkan nasab. Tapi kita ngikuti ahli nasab, ngikuti Imam Ibnu Hajar yang nasabah. Sedangkan Imaduddin bukan nasabah. Dia cuma baca-baca kitab sama seperti kita yang bisa baca kitab. Baca kitab bukan ahli nasab tapi menafikan. Terus Ba'alawi itu tidak ada satupun kitab-kitab nasab terdahulu yang mengatakan ingkorodo atau lam yu'akib. Contoh Imam Ahmad Al-Muhajir lam yu'akib, tidak punya anak, misalkan begitu. Lam yu'akib al-walad ismuhu Abdullah, misalkan begitu. Tidak ada kalimat satupun dari Fakhrul Razi di Sajarah Mubarakah yang mengatakan Imam Muhajir tidak punya anak yang namanya Abdullah. Enggak ada kalimat seperti itu. Itu asumsi kesimpulan sendiri dari Imaduddin. Nah, beda sama kasus yang Sadah Qatadah itu Qatadah. Itu ada ulama yang mengatakan lam ingkorodo atau lam yu'akib. Itu jelas ulama ahli nasab mengatakan tidak punya keturunan itu Qatadah. Jadi nasab Qatadah itu batil. Ada ulama yang mengatakan ingkorot begitu. Tapi untuk nasab Ba'ali enggak ada. Coba satu perkataan ulama yang implisit yang jelas mengatakan inna Ibnu Ahmad Al-Muhajir, sungguhnya Ahmad Muhajir lam yu'akib, tidak punya anak yang bernama Ubaidillah. Coba cari kalimat yang seperti itu, enggak ada. Di Fakhrul Razi Sajarah Mubarakah cuman menyebutkan Imam Ahmad itu punya anak 1, 2, 3. Begitu toh. Enggak menyebutkan tidak punya yang bernama Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada sama sekali. Justru malah ahli nasab setelahnya mereka semua mempertegas adanya tersebut. Ada Imam Badillah yang memakai dalil ini Syahid Hajari yang di kitab ini dipakai Imad, atau pakai dalilnya yang lain yang jelas Imam Ibnu Hajar nasabah hebat, dia punya data yang lebih hebat, lebih jangkauannya lebih luas daripada Imaduddin yang sekedar baca-baca kitab aja. Yang metode ilmu nasab itu sudah ada jelas kok. Ini buktinya dia salah lagi kan? Nah, salah lagi mengambil kitab dalil. Justru kitab ini malah memperkuat Imam Ubaidillah. Itu poinnya ini loh, dalil al-awal Syahid Hajari malah dipakai di kitab ini. Syahid Hajari batu nisan yang di atas kuburan. Nah, Imam Ubaidillah ada itu kuburannya, makamnya. Nah, jadi kitab ini malah justru mempertegas Imam Ubaidillah benar-benar keturunan Nabi. Imaduddin salah ngambil kitab. Nah, cuman nanti gimana dia? Apakah masih konsisten pakai kitab ini setelah kita bongkar ini? Ngeles lagi, pindah kitab lagi. Nah, itu namanya bukan ilmiah, nyomot-nyomot seenaknya yang menguntungkan aja. Kitab kalau sudah dipakai rujukan ya diambil dari awal sampai akhir. Ini malah memperkuat Ba'alawi. Wallahu alam, ya semoga bisa memahamkan. Jadi Tobariyah, kaum Tobariyah atau Tobariyin atau Tobari itu sudah terkenal dan akhirnya diputus bukan keturunan Nabi. Itu sama sekali sangat beda kalau disamakan dengan Ba'alawi, itu sangat-sangat beda. Karena satu, bukti nisan di tokoh Tobari yang awal tidak ada nasab yang ditulis sampai Rasulullah 1. Nomor 2, nasabah yang setelahnya, nasabah abad 8-9 tadi, mereka membatalkan dengan tegas bahwasanya Tobari bukan keturunan Nabi. Sedangkan Ba'alawi beda kasus. Satu, bukti pertama, nisan, ternyata nisannya Imam Badillah di situ tertulis bin sampai Sayyidina Husain. Berarti jelas Ahlul Bait. Bukti pertama terpenuhi. Bukti kedua, nasabah setelahnya abad 89 bahkan sekali Ibnu Hajar menetapkan benar itu keturunan Nabi. Ini sangat jauh beda. Ya, Ba'alawi memenuhi 2 bukti, sedangkan Tobariyin ini 2 bukti ini tidak ada, nisan tidak ada, ahli nasab juga menafikan. Sedangkan Ba'alawi ahli nasab setelahnya menafikan ini tadi yang untuk Tobari. Sedangkan Ba'alawi nisan ada, ahli nasab setelahnya menetapkan, bahkan sekali Ibnu Hajar. Ya, jauh lah, ini bukan kias ini kias batil ini, menyamakan kedua kabilah yang sangat berbeda. Yang satu enggak memenuhi 2 bukti, kita ambil 2 bukti yang tadi. Yang kedua Ba'alawi bukti 2 itu ada semua, didukung nisan dan didukung ahli nasabah. Imam Ibnu Hajar malah sekeras beliau. Jadi itu kembali Imaduddin blunder lagi ini. Ya wes lah, bukan ahli nasab itu ya repot ini jadinya, ruwet kata Imaduddin kan, inilah sanad. Kalau tidak ada sanad maka akan ruwet, hancur. Nah, ini namanya nggak punya sanad Imaduddin dengan kitab ini ya, dia nggak memahami potong-potong, nggak dipaham, nggak dipelajari sampai akhir. Akhirnya ini murad marid. Nah, itu sanad yang tidak bisa disebut sanad. Semoga Imaduddin sadar dan tim hurinya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.